kubur. Hati-hati, di kubur ada siksaan. Yang paling banyak disiksa di kubur adalah pengkhianat, provokator, para pembohong, dan orang yang tidak bisa menjaga kebersihan pada saat dia buang air atau istinjanya. Hati-hati. 4 ini paling banyak disiksa di kubur. Nah, kali ini agar kita artinya tidak disiksa di kubur, ada ternyata amalan yang bisa supaya kita terhindar dari siksa kubur. Apa itu? Mengajarkan Al-Quran ini akan menjauhkan kita dari siksa kubur. Bagaimana? Sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya Al-Quran bisa jadi syafaat, Al-Quran bisa jadi penolong. Mohon maaf, saya pinjam kata-kata ini berdasarkan ada satu riwayat disebutkan bahwa Fir'aun tidak disiksa di rumahnya, di istananya. Tapi kapan disiksanya? Ketika dia keluar dari istananya, berada di laut yang terbelah. Kenapa? Ternyata di rumah istananya Fir'aun, dia minta dituliskan basmalah. Dalam singgasananya ada tulisan basmalah. Sehingga Allah tidak menyiksa Fir'aun di istananya. Bagaimana mau disiksa di istananya? Sementara di istananya ada tulisan basmalah. Nah, dalam hal ini, orang yang ada Al-Quran pada dirinya tidak akan mungkin bisa disiksa. Tidak mungkin akan bisa disiksa. Maka para penghafal Quran, jika berada di dalam kubur, tidak akan mungkin dimakan cacing, dimakan tanah tubuhnya. Maka mereka dijaga oleh Allah sebagaimana mereka menjaga Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti akan dikabulkan oleh Allah jikalau kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan semua yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Sekali lagi, jadi mulia. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Yang membawa Al-Quran perantaranya adalah malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Yang menerimanya adalah Rasulullah SAW, pemimpin para nabi. Dan umat yang mendapatkan Al-Quran itu adalah umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Syahrul Ramadan allazina unzila fil Quran. Bahkan bulan yang ditempati untuk awal turunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang mulia. Jadi kalau mau mulia, jaga Quran, muliakan Quran, baca Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, dan cintai Al-Quran. Karena keberkahan daripada Al-Quran itu menghilangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin dia disiksa di kubur sementara dia membawa Al-Quran? Makanya Al-Quran jadi pedoman hidup. Al-Quran menjadi obat. Al-Quran memberikan syafaat. Al-Quran memberikan kemuliaan. Maka dengan menjaga Al-Quran, luar biasa. Rumah yang ada Al-Quran di dalamnya, bacaan Quran di dalamnya, yakin rumah itu adalah rumah yang bercahaya, rumah yang berberkah. Maka bacakan Quran di rumah kita. Hajarkan anak-anak kita di dalam rumah Al-Quran. Hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Di dalam rumah itu terdapat tatanan aturan yang ada Quran di dalamnya. Mendidik anak melalui Quran. Masya Allah. Kalau anak laki-laki dibacakan surah Yusuf. Sebenarnya surah Yusuf itu ada tata cara mendidik anak dalam surah Yusuf. Oh gitu. Ada semuanya ya. Apa yang mau kita cari semua ada dalam Quran.